AC Milan tak mau kalah langkah di bursa transfer musim panas ini. Stefano Pioli langsung bergerak cepat untuk mendatangkan sejumlah pemain incaran mereka. Langkah ini perlu mereka lakukan demi mengembalikan kejayaan usai gagal mempertahankan Scudetto dan terjungkal di Liga Champions. Terbaru mereka telah resmi mendatangkan pemain buangan Chelsea dan kini kembali menargetkan pemain pesakitan milik Manchester United. Selain itu, Milan juga masih akan mengorbankan pemain mereka demi mendapatkan bintang Bayern Munchen. Bagaimana langkah transfer AC Milan akan berdampak pada skuad dan formasi mereka musim depan? Berikut kami telah merangkum semuanya untuk Anda. Targetkan pemain raksasa Liga Inggris di bursa transfer. Usai menjual Sandro Tonali dengan mahar cukup besar ke klub Sultan Newcastle United, kini Milan bisa bergerak di bursa transfer Italia yang baru dibuka pada 1 Juli lalu. Pemain yang datang ke AC Milan kali ini adalah pemain buangan Chelsea Ruben Loftus-Cheek. Sang pemain berusia 27 tahun ini mendapatkan kontrak berdurasi 4 tahun dan akan menjadi salah satu pemain skuad utama mereka musim depan. Keunggulannya yang sangat fleksibel di lini tengah akan memberikan dampak bagi Rossoneri. Pemain timnas Inggris ini juga sudah 10 kali membela negaranya, termasuk di ajang Piala Dunia 2018. AC Milan dan Chelsea mencapai kesepakatan dalam transfer permanen Loftus-Cheek dengan nilai 16 juta euro plus bonus 4 juta euro. Ruben Loftus-Cheek akan menjadi pengganti ideal untuk posisi yang ditinggalkan oleh Sandro Tonali. Pemain jebolan Akademi Chelsea ini juga sudah 155 kali membela The Blues dan total mencetak 13 gol. Tak cukup hanya Loftus-Cheek, AC Milan kini juga tengah mengejar 2 pemain lagi. Satu pemain pesakitan di Manchester United, satu lagi pemain milik Bayern Munchen. Yang pertama adalah Donny van de Beek. Pemain asal Belanda itu jarang dimainkan oleh Manchester United. Terutama saat musim lalu, ia mengalami cedera serius yang membuatnya hanya bermain 10 kali di seluruh kompetisi. Namun Milan ternyata tertarik untuk menyelamatkan karir sang gelandang, karena mereka memang butuh gelandang serang baru sebagai pengganti Brahim Diaz yang kembali ke Real Madrid. AC Milan hanya mengajukan tawaran sebesar 329 miliar rupiah. Harga yang mereka anggap wajar untuk pemain yang tak masuk skuad utama dan menit bermain yang sedikit. Namun nego masih berlangsung, dan Manchester United meminta Milan untuk sedikit menaikkan tawaran mereka. Berikutnya yang masuk dalam target utama Stefano Pioli adalah Ryan Gravenberch, pemain milik Bayern Munchen. Nilai pasarnya cukup tinggi untuk seorang gelandang berusia 21 tahun. Namun Milan menganggap Gravenberch sebagai investasi jangka panjang bagi mereka. AC Milan bahkan kabarnya siap mengorbankan pemainnya untuk bisa mendatangkan Ryan Gravenberch yang kabarnya dihargai Bayern Munchen dengan mahar sekitar 575 miliar rupiah. Dan 3 pemain yang siap ditumbalkan oleh Rossoneri adalah Divock Origi, Ante Rebic, dan Yassine Adli. Ketiganya dianggap kurang memberikan kontribusi untuk Milan meski dulu didatangkan dengan biaya cukup mahal. Buat kamu yang belum tahu siapa Gravenberch, dia adalah pemain Belanda yang punya julukan Paul Pogba dari negeri kincir angin. Pemain dengan nama lengkap Ryan Giro Gravenberch ini menjadi salah satu bukti nyata kepiawaian Ajax Amsterdam dalam mendidik bakat-bakat muda di dunia sepak bola. Hal ini dibuktikan dengan catatan penampilannya selama 13 pertandingan di semua kompetisi musim ini, dengan mencetak 3 gol dan 1 assist dari penampilannya tersebut. Ia juga ikut mempersembahkan gelar untuk Ajax Amsterdam, yaitu gelar Liga Belanda dan Piala Belanda. Ryan Gravenberch bahkan mempersembahkan 1 trofi Euro bersama timnas Belanda U17. Gravenberch merupakan gelandang tengah serba bisa dengan tipe permainan box to box. Kekuatan fisik dan kemampuannya saat membawa bola menjadi andalan sang pemain ketika menghadapi lawan-lawannya. Pemain keturunan Suriname ini juga mampu menggantikan posisi yang ditinggalkan Frenkie de Jong yang dijual ke Barcelona pada awal musim 2019-2020. Selain ketiga nama tersebut, sebelumnya Rossoneri juga telah resmi mendatangkan kiper anyar, yaitu Marcus Portiello, yang datang dari Atalanta dengan status bebas transfer. Walau mendatangkan penjaga gawang baru, namun tetap Mike Maignan yang tampil gemilang musim lalu bakal jadi pilihan utama Stefano Pioli. Prediksi formasi AC Milan musim 2023-2024. Kekuatan AC Milan bersama Ruben Loftus-Cheek dan andai mereka berhasil mendatangkan Ryan Gravenberch serta Donny van de Beek di bursa transfer Liga Italia musim ini, diprediksi akan semakin mengerikan. Mari kita lihat bagaimana formasi AC Milan dengan kehadiran pemain baru dan juga target transfer mereka. Di depan Mike Maignan, Fikayo Tomori dan Pierre Kalulu sebagai center back,
serta Theo Hernandez dan Davide Calabria di sektor wingback akan menjaga lini belakang Milan. Perubahan besar tentunya ada pada lini tengah rossoneri. Kehadiran 3 gelandang baru akan merubah pola permainan Milan. Dengan mengandalkan formasi 4-2-3-1 yang diandalkan oleh Stefano Pioli, 2 gelandang bertahan akan mendapat tugas utama sebagai pemutus serangan lawan dan menjaga tempo permainan. Seorang gelandang serang akan meneruskan aliran bola di lini tengah ke sektor penyerangan. Seorang attacking midfielder juga bakal membantu striker untuk mencetak gol jika pertahanan lawan sulit ditembus. Posisi gelandang bertahan, duet Ryan Gravenberch dan Ismail Bennacer akan bisa menjadi tembok kokoh menjaga lini tengah AC Milan ditembus lawan. Kemampuan bertahan Ismail Bennacer yang telah teruji ditambah kekuatan yang dimiliki Ryan Gravenberch dengan postur mencapai 190 cm akan menjadikan rossoneri sebagai kekuatan mengerikan yang sulit ditembus di lini tengah. Ryan Gravenberch dan Ismail Bennacer juga akan menjadi motor serangan dalam skema counter attack atau serangan balik. Kemudian untuk sektor sayap serta gelandang serang, trio Rafael Leao, Donny van de Beek, serta Ruben Loftus-Cheek dapat dikatakan sebuah trio yang sempurna. Rafael Leao tetap akan menguasai sayap kiri karena penampilannya yang konsisten dan selalu jadi motor Milan menembus pertahanan lawan. Sementara untuk gelandang serang, dengan kepergian Brahim Diaz yang pulang ke Real Madrid, disinilah nantinya Donny van de Beek akan berada. Itu seandainya mereka berhasil mendatangkan sang pemain. Donny van de Beek punya kualitas mumpuni sebagai attacking midfielder. Meski itu masih perlu dibuktikan karena musim lalu ia lebih sering cedera dan jadi penghangat bangku cadangan. Selain akurasi umpan serta visinya di lapangan yang bagus, Van de Beek juga memiliki naluri mencetak gol yang tajam dan membuatnya sering jadi pahlawan kemenangan saat masih berseragam Ajax Amsterdam. Itu dulu ia buktikan dengan mencetak 41 gol dari 175 pertandingan serta memberikan 34 assist di semua kompetisi untuk Ajax Amsterdam. Untuk posisi winger kanan, Ruben Loftus-Cheek dengan kecepatan dan akselerasi serta keakuratan mengirimkan bola crossing akan mempertajam lini depan AC Milan, meski sebenarnya posisi aslinya adalah gelandang. Dengan didukung 3 gelandang serang handal yang akan rajin mengirimkan umpan-umpan akurat ke depan, akan dapat mempermudah hidup Olivier Giroud sebagai goal getter. Itulah setidaknya prediksi kami tentang bagaimana formasi dan strategi skuad AC Milan untuk musim depan. Akankah AC Milan mampu kembali merajai Liga Italia bersama rekrutan anyar mereka? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.